Hai, halo teman-teman semua. Balik lagi ke channel YouTube Mama Mela. Masih tentang kehidupanku sebagai ibu rumah tangga dalam mengurus suami dan 2 orang anak. Apa kabar teman-teman semua? Rasanya udah lama banget ya aku nggak bersua dengan videoku yang baru. Jadi ini aku balik lagi upload video. Jadi ceritanya di video ini aku habis jemput anak aku. Ini tuh hari Jumat ya teman-teman. Anak aku tuh pulang jam 11 dan ini kita ke Indomaret. Karena ada keperluan. Tadinya tuh aku sebenarnya mau beli sayur aja, berhubung di sebelah itu Indomaret, jadi aku ke Indomaret dulu, nanti baru dilanjut beli sayur. Di awal video tadi aku rencananya mau beli sikat gigi, karena sikat gigi di rumah tuh udah pemakaiannya lebih dari 3 bulan ya, jadi sudah waktunya untuk diganti. Cuman aku lihat-lihat tuh sikat giginya rata-rata ukurannya yang besar, yang kecil itu isi satu dan lumayan mahal. Jadi aku memutuskan untuk gak beli, aku belinya di warung dekat rumah. Dan ini lanjut aku udah di warung sayur. Itu tadi aku udah beli sop-sopan, dan ini biar nambahin isinya sop aku pakai bakso. Pokoknya ini tuh comfort food banget di rumah aku. Pas banget buat anak-anak. Kalau buat aku sama suami nanti tinggal goreng ikan asin gitu ya biasanya. Dan aku masih punya stok sambal yang aku bikin hampir 2 hari sekali. Pokoknya setiap malam tuh aku hampir bikin stok sambal. Nah ini aku udah sampai di rumah, langsung gercep aku masak. Karena ini sambil aku nungguin si kakak pulang ya, karena kalau dia pulang udah lapar banget kan, dia masuk pagi pulangnya itu siang banget. Jadi ini langsung aku buru-buru masak biar pulang tuh dia langsung makan gitu. Walaupun tadi tuh udah aku ini ya titipin uang jajan di adeknya, ternyata itu pas pulangnya aku tanya uang jajannya nggak nyampe ke kakaknya. Ya udah, untungnya udah aku masakin sayur sop. Terus nanti buat tambahan proteinnya aku pakein telur dadar aja, udah paling gampang. Kayak gitu aja, pokoknya simple banget menu aku hari ini. Oh iya teman-teman, pada masak apa nih? Kalau aku masaknya kayak gini, yang paling gampang satset. Terus sayurnya tuh cuma dipotong-potong gitu aja. Apapun masakannya, apapun makanannya pasti yang terbaik ya yang kita kasih untuk keluarga, untuk anak, untuk suami. Yang penting mereka tuh gizinya terjamin untuk menopang aktivitas mereka sehari-hari. Jangan salfok ya kalau ngelihat aku masak sayur sop itu di wajan. Dan airnya tuh hampir penuh. Karena apa? Karena panci-panci aku tuh pantatnya atau bawahnya itu udah hancur ya, gosong karena magicom aku tuh rusak. Dan aku masaknya pakai panci, masak nasinya tuh dikukus. Nah itu deh merusak ya dua panci aku yang besar, panci kukusan kan. Makanya ini aku masak sopnya itu di wajan besar. Nggak apa-apa sih, sama aja. Terus kan kalau masak sop itu aku suka tumis dulu batang daun bawang biasanya. Jadi sekalian tumis batang daun bawang, sekalian juga sayurnya aku rebus juga di situ di wajan ini. Karena cuman masak satu menu aja, aku udah selesai masaknya. Tuh lihat berantakan banget kan. Ini tuh dari pagi aku belum beres-beres ya, karena tadi pagi aku ngapain ya, aku lupa. Pokoknya selesai sarapan terus aku keluar temenin suami aku, ada yang mau dibeli sekalian. Adalah urusan kita keluar sebentar, habis itu lanjut karena udah deket jam sekolah, jam pulang sekolah, aku langsung ke sekolahan anak aku.
Dan ini si kakak udah pulang, anak-anak udah pulang semua. Suami aku juga lagi balik istirahat, makan dulu dia. Sekalian tadi aku udah cuci piring, sudah beberes dapur. Nggak lupa untuk buang sampah karena udah penuh banget. Dan sekalian itu diganti plastiknya. Pokoknya udah selesai, udah beres. Ini tuh baru aku makan. Tadi pagi itu aku sarapan nasi kuning, suami aku beliin, dia sekalian nganterin anak-anaknya sekolah, dia mampir ke tukang nasi kuning. Jadi ini siang-siang pun aku masih kenyang ya, belum lapar, belum yang sampai gemeteran. Biasanya itu kalau aku sarapannya bukan nasi, aku tuh biasanya karena terlalu banyak aktivitas ya, beberes, apalagi kalau kayak nyuci gitu kan. Kalau rumah berantakan banget, sebelum selesai masak tuh aku udah gemeteran tangan aku. Jadi selesai masak aku makan dulu. Tapi kalau ini karena perut masih bisa kompromi. Jadi ini beberes dulu, selesai beberes dapur baru deh makan. Kamu tuh segala sikat gigi taruh di sini. Hei, Maria, sikat giginya. Aku kakak. Lalu sekitar setengah 3 sore kita mau temenin kakak untuk cukur rambut karena rambutnya tuh udah panjang banget, udah gondrong ya kan. Gondrongnya bukan ke bawah tapi ke atas. Jadi ini aku anterin anak aku untuk cukur rambut dulu, dan ini kita berdua menunggu selesai anterin kakak cukur rambut langsung ke dojo buat mereka latihan karate, latihan sore. Tuh dia lagi diproses lagi dicukur rambutnya. Aduh. Di sini tuh lumayan murah, untuk cukur anak-anak itu 20.000 udah termasuk sama dicuci, dikeramasin. Dan ini aku udah sampai lagi di rumah, anak-anak udah aku drop di dojo, di tempat latihan karate, dan ini aku punya waktu sekitar 2 jam untuk beberes rumah. Tadi tuh karena jalan kaki aku tuh capek banget, capek tuh sampai kayak mau nangis gitu loh, mana rumah berantakan ya kan. Tapi untungnya ruang depan tuh nggak terlalu berantakan, cuma di kamar aja, tempat tidur aja yang belum rapi. Jadi kelihatannya tuh kayaknya berantakan serumah-rumah gitu loh. Tapi giliran udah selesainya tuh kayaknya enggak, biasa aja, nggak secapek yang awal tadi diperkirakan ya. udah lebay aja tadi tuh, aku kayak udah mau nangis aja, bener-bener capek kaki tuh ya, gimana panas. Walaupun tadi sih di tempat cukurnya tuh adem ya karena ruangannya ber-AC, tapi pas jalan tuh bener-bener jadi keringetan. Untungnya sampai rumah ini aku langsung nyalain AC biar nyaman aja beberesnya. Terus mulai deh aku beberes dari kamar, beresin tempat tidur. Terus tadi meja di laptop itu tuh berantakan banget. Yang penting sih kamar nih yang berantakan banget daripada ruangan yang lain ya kan.
Oke, kamar udah selesai. Oh ya, tadi tuh sepanjang beberes aku nyalain musik, dengerin lagu. Biar apa? Biar makin semangat beberesnya. Dan ini pindah ke ruang depan. Ini tuh nggak terlalu berantakan ya, karena semalam sebelumnya tuh aku udah sapu pel. Ini tuh cuman sampah-sampah yang besar aja, yang harusnya itu dibuang ke tempat sampah langsung. Tapi ya gitulah ya, namanya eh, kadang ada malesnya, kadang ada magernya. Jadi ya berserakan aja begitu. Agak susah emang anak-anak tuh ya. Tuh kayak sepatu aja nih, sepatu sekolah tuh selalu aku ingetin untuk langsung taruh di kotak sepatu di dalam, jangan taruh di luar, karena di luar ini untuk sendal-sendal, untuk sendal harian, untuk sendal-sendal yang ya buat pergi-pergi ke deket-deket rumah inilah. Kalau untuk sepatu-sepatu itu di dalam, tapi emang bener-bener ya namanya anak-anak ya, dikasih tahu tuh harus berulang-ulang kali, jadi ya begitu deh, kadang lupa. Jadi ya mohon dimaklumi aja. Ini lanjut ngangkatin baju-baju. Ini nanti malam mau aku lipet. Ini aja ngelipetin baju ini ya. Padahal nggak terlalu banyak. Itu aja aku ngelipet sampai jam 1 lewat. Karena apa? Karena disambi main game di handphone. Bener-bener jam 1 malam orang udah tidur, aku masih sibuk ngelipetin baju sambil main game. Pokoknya gitulah ya, kerjain pekerjaan tuh nggak usah dibawa ribet, disantain aja. Kayak aku tuh jam 1 malam pun jadi. Kerjaan aku udah mau selesai dan di luar ini tuh hujan. Sudah mendekati jam pulang latihannya anak-anak. Aku udah panik aja nih. Cuman anak aku tuh udah pesen ke aku tuh nggak usah dijemput, karena biasanya tuh mereka bareng sama senpainya. Senpainya tuh suka nganter ini, karena pernah aku jemput ya 2 kali tuh jemput karena hujan gini kan. Aku takut anakku nggak bawa jas hujan, nggak bawa topi, jadi aku samperin gitu. Ternyata mereka udah pulang bareng senpainya. Jadi ya udah deh, aku nggak usah samperin, aku tungguin aja di sini. Terus tadi pas banget lagi beberes di depan, tukang paket dateng. Ya udah deh, nggak lama abis ini aku duduk-duduk di depan menikmati hujan sambil nungguin anak aku pulang. Ini karpet di ruang tamu aku lepas. Karena apa? Karena semalam itu ruang depan aku tuh kemasukan tikus. Jadi suami aku tuh lagi nyuci motor dan pintu itu kebuka sedikit. Nah, si tikus itu masuk kayaknya dari pintu depan, karena dia tuh baru sampai di belakang pintu pas aku lagi nyapu. Untungnya masih sampai di situ. Tapi pas aku ini kan mau ngusirnya itu dia kayak lari di belakang sofa, dan nggak tahu gimana tuh pokoknya ada kotorannya lah ya, kena ke karpet. Jadinya karpetnya aku keluarin, aku taruh di sini, dan nanti nih selesai aku voice over karena nggak ada orang lagi di rumah kan. Aku mau cuci si karpet dan aku tuh pakai karpet lagi yang satu, tapi apesnya aduh, karpet aku kena ompol yang satu. Jadi selesai ini aku mau cuci 2 karpet, coba bayangin. Semoga sehat-sehat terus ya pinggang aku. Ya udah deh, video aku udah mau selesai. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai terakhir, udah dengerin cerita aku yang bawel ini, dan see you next video. Dadah, bye bye.